Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terakhir dari kunjungan Presiden Jokowi, kami telah tergabung dengan jurnalis VOA di Gedung Putih, Washington DC, Valdia Baraputri. Ya, halo Valdia, selamat pagi waktu Jakarta. Apakah Halo pertemuan rekan-rekan. Presiden Jokowi dengan Joe Biden sudah dimulai atau seperti apa, Valdia? Ya, kami pantau saat ini pertemuan atau agenda bilateral antara Presiden AS Joe Biden dan Joko Widodo saat ini baru saja usai sekitar 1 menit yang lalu. Jadi pertemuan ini berlangsung sekitar lebih dari 1 jam karena tadi Jokowi tiba di Gedung Putih pada pukul 4.15 sore waktu Washington DC. Ia datang ke Oval Office atau ruang oval yang merupakan kantor presiden dan disambut langsung oleh Presiden Joe Biden. Saat ini kami masih memantau apakah akan ada konferensi pers mengenai hasil pertemuan dari kedua belah pihak. Rekan-rekan. Ya, Valdia, pastinya ada sejumlah hal yang disampaikan Presiden Jokowi terhadap Presiden Joe Biden. Apakah ini juga termasuk pesan Presiden Jokowi kepada Joe Biden untuk menghentikan atau melakukan gencatan senjata terkait dari konflik Israel dan juga Hamas, Valdia? Ya, rekan-rekan, isu tersebut menjadi background yang sangat kental dari pertemuan antara Joe Biden dan Jokowi. Meskipun topik tersebut tidak disebut di dalam rilis yang diberikan oleh Gedung Putih, namun Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih di waktu yang terpisah menyatakan bahwa ya, Indonesia akan membawa isu tersebut ke pertemuan bilateral antara Joe Biden dan Jokowi. Namun perlu saya sampaikan bahwa sebelum perang Israel-Hamas pecah di bulan Oktober, pertemuan bilateral ini sudah diagendakan sejak bulan September untuk memperkuat kerjasama bilateral kedua negara yang telah terjalin selama 75 tahun. Undangan pertemuan ini pun disampaikan langsung oleh Wakil Presiden AS Kamala Harris dalam kunjungannya di bulan September yang lalu. Namun setelah perang Israel-Hamas pecah sejak bulan Oktober, Presiden Jokowi menegaskan misinya untuk menyampaikan pesan perdamaian dan bahwa perang tersebut harus dihentikan. Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih pun menyatakan bahwa penting adanya untuk mendengarkan pendapat dari Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Namun seperti yang kita ketahui, Indonesia tidak hanya membawa pendapat dan pendirian negara Indonesia saja, tetapi juga 57 total negara OKI yang merupakan sepertiga dari total negara di dunia. Baik, Valdia, lantas kemudian apa saja agenda Jokowi lainnya yang akan dilaksanakan di Washington DC? Kami mendapatkan informasi Presiden ini akan menyampaikan ceramah di Georgetown University ya. Kira-kira apa saja isi pidatonya nanti? Iya, pidato atau talk di Georgetown University ini sudah disampaikan oleh Jokowi sebelum ia menemui Presiden Biden pada sore ini. Dalam pidato pada siang hari di Georgetown University itu, Jokowi mengatakan bahwa Amerika adalah negara yang besar, tentunya dengan pengaruh yang besar pula, namun Indonesia tidak akan memihak pada kekuasaan manapun, tetapi Indonesia akan memihak pada kemanusiaan dan perdamaian. Tentunya ini terkait dengan isu perang Israel-Hamas dan apa yang saat ini sedang terjadi atau berlangsung di Gaza. Selain pidatonya di Georgetown, pada pagi tadi Jokowi juga menerima Freeport chairman atau chairman dari Freeport dan membahas mengenai penambahan saham di saham Freeport di Indonesia, kemudian penambahan izin tambang di Indonesia. Dan esok hari Jokowi bersama rombongan akan terbang untuk menghadiri APEC di San Francisco, juga menyampaikan pidato lainnya di Stanford University. Rekan-rekan. Ya, baik Valdia, terima kasih atas informasinya. Kami tunggu terus kalau ada update lainnya, Valdia. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali, Valdia.